Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kita ada sampai saat ini. Dan kita bersyukur anugerah Tuhan yang memberikan kita waktu, sehingga kita ada di tempat ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, tundukkan kepala-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan, kasih dan anugerah-Mu sehingga kami ada sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur kami masih diberikan berkat, kesehatan, kekuatan, waktu yang ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu lebih dalam lagi meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Roh Kudus, ambil alih hidup kami, ambil alih ibadah kami saat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja, hadirat-Mu kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kalau ada pekerjaan kuasa iblis yang coba mengganggu ibadah kami pada saat ini Tuhan, di dalam bentuk apapun ia bekerja, kami mau satukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami berikan, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya, biar kuasa-Mu yang bekerja. Kami mulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Berterima kasih, Dia baik. Kau
luar biasa. Dia jalan kebenaran di dalam hidup kita. Haleluya. Jalan kebenaran, jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya.
bisa melewati hari-hari kami. Semua karena Engkau yang sudah bertindak menolong hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bukan sampai saat ini, tapi Engkau akan terus bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa hidup kami terus melekat kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu di dalam hidup kami. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh Roh Kudus mengalir di dalam hidup kami. Puaskan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Buka hati-Mu, izinkan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup-Mu pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, simpan hatimu untuk mendengarkan firman-Mu. Katakan, Tuhan, bersama dengan Engkau kami bisa lewati semuanya, karena ada kekuatan-Mu, ada kuasa-Mu yang mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, angkat dua tanganmu, katakan Engkau yang bertindak memberikan pertolongan. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan anugerah-Mu begitu besar kami alami. Tidak ada kata-kata yang kami naikkan selain kami hanya mau berkata terima kasih Bapa. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau dikuatkan, diberkati, dipulihkan lewat kebenaran-Mu. Roh Kudus berkarya di setiap hati kami, sehingga fokus kami hanya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan yang baru mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan untuk pelayanan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan saudara. Kita hari ini ada ibadah yang juga disertai dengan perjamuan kudus. Saya akan langsung mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat, 5, dan yang keenam. Mari jemaat Tuhan baik di lantai atas, lantai bawah juga, dan juga mengikuti ibadah online untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca 3 ayat ini. Amos pasal yang kelima, ayat 4 saya, ayat 5 saudara, ayat 6 bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Bethel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Bethel akan tenang. Ayat 6 bersama-sama, 1, 2, 3. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Bethel. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Ya, oke saudara.
dari perikop ayat ini jalan menuju hidup katanya ya. Nah, kalau saudara melihat, sebelum saya membawa saudara pada poin-poin yang akan kita bahas, saudara, di mana kita akan membahas di sini mengenai saudara tentang 2 kali dia berkata dalam ayat 4 dan 6, carilah aku dan carilah Tuhan, intinya supaya kamu hidup. Nah, saya akan membawa saudara mengenai 4 pengertian saudara tentang mencari Tuhan, ya. Karena tema kita adalah tentang mencari Tuhan. Namun saya akan bawa saudara dulu begini, saudara, untuk mengerti tentang konteks ayat ini, supaya saudara dapat memahami pada pengertian demi pengertian tentang mencari Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini. Pertama begini. Pertama adalah tentang kitab Amos. Amos ini adalah nama orang, dan Amos ini dia adalah seorang, dia bisa dibilang mungkin pengusaha ternak. Karena dia itu peternak, saudara, dan Tuhan yang memakai dia sebagai seorang pengusaha ternak, saudara, untuk memberitakan firman Allah. Nah, apa isi firman Allah yang disampaikan Tuhan kepada Amos ini, saudara? Firman Tuhan datang kepada Amos ini untuk berfirman. Firman Tuhan ini untuk disampaikan kepada orang Israel dan Yehuda pada waktu itu mengenai, saudara, di mana kehidupan atau kondisi yang Tuhan sedang lihat sedang terjadi tentu di bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyuruh Amos untuk menyampaikan firman Allah ini. Nah, apa kondisi pada waktu itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana kondisi bangsa Israel, di mana adalah kondisi orang Israel itu betul-betul, saudara, mereka menjalankan suatu kehidupan di dalam, baik dalam kemasyarakatan dan kehidupan mereka sehari-hari, saudara, adalah satu kehidupan yang sebetulnya kehidupan yang, kalau ayat ini berkata carilah Tuhan, di mana alasannya karena memang mereka tidak mencari Tuhan, itu maksudnya. Padahal, saudara, bangsa Israel ini, mereka itu adalah orang yang sebetulnya, kalau sudah lihat alurnya, ini kan sebelum pembuangan ya, alurnya mereka dari Daud, kerajaan Israel ya, baru Salomo, baru anak-anaknya Salomo, kerajaan jadi 2, Yehuda dan Israel. Mereka sebetulnya dalam satu keberkatan Tuhan. Mereka sebetulnya janji-janji Tuhan menggenapi dalam hidup mereka. Salah satu sebetulnya Amos mengalami, saudara. Amos itu dia beternak, Tuhan memberkati. Orang Israel zaman dulu, saudara, memang dua penghasilan utama. Mereka itu sebetulnya pertanian dan peternakan. Bahkan sekarang ini pun, saudara, sampai sekarang ya mereka memang bertambah ya. Satu yang utama sekarang mereka adalah teknologi, pemasukan negara mereka yang terbesar. Kalau tidak salah ya, kedua itu pertanian. Tapi kalau saudara akan ke Israel, saudara mungkin akan bingung. Ini Israel pemasukan negara loh, saudara, bukan pemasukan pribadi, pemasukan negara yang terkuat di dunia. Kalau saya bilang pemasukan bagi mereka dalam pertanian dan juga peternakan, sebetulnya, saudara, dua ini digabungnya, pertanian dan peternakan. Tapi kalau saudara pergi ke sana, ke Israel, kan saudara akan kaget, ini kok bagaimana penghasilan negara sementara tanahnya begitu banyak gersang. Tapi sudah diubah menjadi suatu pertanian. Tapi orang Israel ini punya konsep, saudara tahu bahwa mereka itu kerjasama dengan negara-negara manapun, saudara, nanti mereka akan kembangkan itu pertanian. Makanya dulu di Indonesia ini kan, di zaman Gus Dur kan Gus Dur mau coba ada hubungan diplomatik supaya apa, Israel bisa kelola itu pertanian di Indonesia. Tapi ditolak dan akhirnya tidak jadi. Nah, kalau sudah lihat, saudara, dulu kalau sudah ke Thailand bilang dulu mereka belajarnya atau kirim orang kuliah di Indonesia, belajar pertanian di Indonesia. Tapi ketika Thailand, kerajaan ini mereka punya hubungan diplomatik dengan Israel, saudara kalau pergi ke Thailand, saudara akan kenal dengan beras Thailand, durian Thailand, ya, pendidikan teknologi mereka ketinggalan jauh kita. Padahal dulu mereka bilang, orang Thailand kan dulu kami itu kirim orang di Indonesia untuk belajar di sini. Tapi sekarang kita ketinggalan dengan mereka. Jadi maksud saya adalah setiap orang yang bekerja sama dengan orang Israel itu, memang mereka itu menikmati hikmat-hikmat yang Tuhan taruh memang di Israel pada waktu itu. Dan sampai sekarang Tuhan memakai mereka. Nah, saya kembali dengan latar belakang itu, saudara. Sebetulnya, saudara, kalau dari sisi saya cerita itu, saudara, oh hebat ya, bagus ya. Tapi sebetulnya itu telah membawa mereka pada kata-kata Tuhan
yang disampaikan oleh Amos tadi untuk berkata cari Tuhan. Loh, kenapa jadi begini? Saudara, bahwa orang Israel, saya bilang satu sisi tadi, dengan satu penggambaran saya cerita tadi, penghasilan mereka dalam peternakan, pertanian adalah pertanian yang sukses, peternakan yang sukses, termasuk Amos. Dia seorang peternak. Tetapi saudara, dari sisi itu memang berhasil. Tapi dari satu sisi, saudara, mereka itu tidak berhasil dari sisi rohani. Sisi rohaninya itu betul-betul tidak berhasil. Nah, sehingga saudara, Tuhan berkata, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ada perbandingan. Jadi Tuhan sudah berkata, kamu kalau terus seperti itu, memang kelihatan kamu berhasil, tapi kamu tidak akan hidup. Bahkan kita sudah baca tadi, saudara, dikatakan bahwa ayat yang kelima, dikatakan bahwa sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ini Israel sebelum masuk memang dibuang, saudara, atau diserang oleh Asyur pertama, dan Babilonia akhirnya menyerang dan membawa orang Israel betul-betul dibuang dalam pembuangan di Babilonia. Jadi pelajaran yang akan kita belajar pada saat ini, saudara, betapa kita akan melihat nanti, saudara, melalui pelajaran dari Israel ini dalam kitab Amos mencatat, di mana saya katakan, saudara, ada 4 poin kita akan bahas, saudara, pengertian tentang mencari Tuhan. Yang pertama begini, saudara. Pengertian yang pertama itu dalam konteks kitab Amos, ya, orang Israel, itu adalah maksud Tuhan bilang cari Tuhan, maksudnya kamu bertobat. Itu maksudnya, saudara. Orang Israel itu, kamu cari Tuhan dalam arti bertobat. Kamu tuh cari sekarang itu, kamu sudah fokus saja pada kehidupan yang sebetulnya memang itu bagian janji Tuhan. Bagian janji Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Israel ini memang, kalau saudara ikut alur, memang mereka sekalipun banyak kali mengalami dibuang, tahun 70 Romawi menghancurkan mereka, dan mereka pergi kemana-mana. Tapi di mana negara mereka tinggal, atau dimanapun mereka akan bangun ekonomi mereka, tetap Tuhan genapi janji mereka. Jadi saudara, kalau ketemu Israel dimanapun, tetap mereka adalah orang yang dimanapun Tuhan bilang aku buang, kamu berdoa untuk itu, karena memang Tuhan tetap pelihara mereka. Tetap Tuhan genapi. Hanya saja Tuhan tidak mau bagi orang Israel adalah di mana mereka tidak lagi mencari Tuhan. Nah, sehingga dalam poin yang pertama saya katakan tadi sini adalah pengertian yang pertama itu yang akan kita bahas adalah mencari Tuhan dalam pengertian kepada orang Israel dalam konteks kitab Amos adalah kamu bertobat. Itu Tuhan bilang. Kamu harus bertobat dari apa yang dulu semenjak Bait Allah dibangun, Daud menyuruh, Salomo membangun, dan orang Israel begitu mencari Tuhan. Sekalipun dalam posisi Salomo, orang-orang Israel juga digenapi firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka, dan mereka bisa datang ke Bait Allah. Jadi mereka seimbang, rohani jasmani mereka seimbang. Tapi lama-kelamaan ternyata, saudara, mereka itu justru menjauh dari kehidupan rohani. Padahal kehidupan rohani adalah, ini katalah kehidupan rohani yang justru, saudara, yang harus dilakukan oleh orang Israel untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan sampai pada masuk surga. Tapi kalau kehidupan jasmani yang difokuskan, yang membuat mereka meninggalkan rohani, kelihatannya memang, saudara, mereka, oh kami buktinya kami bisa saja, bisa melakukan segala sesuatu, pertanian kami berhasil, peternakan kami berhasil, tapi menjauh dari Tuhan. Tentu itu tidak membawa mereka, saudara, atau memberikan sebuah jaminan bagi orang Israel untuk masuk surga. Karena hanya fokus kepada kehidupan yang notabene jasmani saja. Sudah lupa tentang kehidupan rohani. Jadi jangan salah mengerti, ya saudara, bukan berarti Tuhan menyuruh orang Israel tinggalkan kegiatan jasmani, bukan. Amos saja dia tetap seorang peternak. Dia tetap melakukan tugas dia. Hal-hal jasmani juga dia lakukan. Tetapi yang rohani juga dia tidak boleh ketinggalan. Nah, yang Tuhan fokuskan kepada orang Israel, carilah Tuhan, adalah menyangkut kehidupan rohani mereka. Nah, sehingga poin yang pertama ini adalah mencari Tuhan dalam maksud memang bertobat. Kenapa ini disuruh bertobat? Memang orang Israel dan Yehuda pada waktu itu, memang kalau pada waktu mereka hanya fokus kepada hal-hal jasmani, itu telah membuat
itu telah membuat mereka sebetulnya itu memang berdosa kepada Tuhan. Sehingga suruh kamu bertobat, balik lagi kepada Tuhan. Memang Tuhan itu siapa? Tuhan itu kan, Amos memperkenalkan, Tuhan itu kan yang sumber perlindunganmu, sumber berkatmu, sumber pertolonganmu, sumber nafas hidupmu. Itu Tuhan. Sehingga suruh kembali, sehingga firman Allah berkata, supaya kamu hidup. Kamu kalau tidak balik kepada Tuhan, kamu tidak akan hidup. Itu kata firman Allah. Nah, mari kita terus membahas poin yang pertama. Dalam pengertian kembali mencari Tuhan itu adalah kembali kepada Tuhan dalam hal bertobat. Dikarenakan saya cerita tadi latar belakang Israel ya, sudah tidak lagi datang kepada Tuhan. Begini, bahkan saudara ada kehidupan sosial pada waktu itu ya, bangsa Israel, karena keberhasilan dari pertanian dan peternakan mereka, saudara, memang tentu secara umum, secara negara, ada status-status sosial, akan ada perbedaan di dalamnya. Ada perbedaan di dalam status sosial, saudara. Ada orang-orang Israel, memang status sosialnya memang dia agak rendah, begitu saudara. Nah, sehingga orang-orang ini, saudara, orang-orang Israel juga yang status sosialnya mereka memang ada ekonominya masih di bawah, saudara, itu kadang-kala status sosial yang tinggi itu mereka kadang-kala membuat orang Israel itu ada yang justru dijadikan budak juga sama mereka, saudara, tidak diperhatikan. Sementara di dalam rencana Allah, khususnya dalam keturunan Israel, adalah satu keturunan yang dimana harus dijaga, karena ini orang Israel ini kan akan dijadikan Tuhan menjadi penggenapan segala rencana Allah. Saudara bisa bayangkan dalam kitab Amos ini sekitar 700-an tahun sebelum Masehi. Nah, kan masih ada perjalanan lagi berarti masih ada hampir 800 tahun. Tuhan akan menggenapi lagi rencananya melalui orang Israel sampai penggenapan Yesus lahir. Sehingga maksudnya begini, rencana Allah di dalam garis keturunan Israel ini itu harus digenapi. Tapi kalau kalian menjauh dari Tuhan, rencana Allah harus digenapi ini. Makanya saudara, demi penggenapan rencana Allah ini, sampai Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babilonia. Nah, apa saudara pengertian yang bisa kita ambil di sini? Begini saudara, yang kita bisa ambil di sini adalah kita ini sudah percaya Tuhan, kan begitu? Kita ini sudah diselamatkan. Ingat, Allah Tuhan tidak main-main atau iseng-iseng menyelamatkan kita. Tidak. Dia selamatkan kita. Di dalamnya ada rencana Allah yang akan digenapi buat kita. Haleluya saudara. Apakah rencana Allah untuk memberkati jasmani kita, dan juga rencana Allah untuk membawa kita sampai ke surga? Mau tidak mau Tuhan akan genapi. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, firman pertama akan datang. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Bisa nggak kita langsung datang cari Tuhan? Ya bisa. Bisakah orang akhirnya juga tetap menjauh? Bisa juga. Datang lagi firman, cari Tuhan, menjauh. Bisa juga, saudara. Tetapi rencana Tuhan apakah dia mau gagalkan? Tidak. Dia mau genapi. Tapi dengan cara gimana? Ya Tuhan bilang, seperti orang Israel, oh kamu tidak dengar nih, tapi rencanaku tetap mau genapi ya. Tetap rencana Tuhan adalah rencana kebaikan bagi orang Israel. Ya sudah, akhirnya Tuhan kirim Babilonia, angkut mereka dari menikmati segala kekayaan mereka, sekarang berubah total, datang ke Babilonia jadi budak semua. Saudara bisa bayangkan, saudara. Yang tadinya semua berperilaku mereka itu, saya bilang tadi kan, status sosial umumnya mereka itu, ya bisa dibilang bahasa sekarang, bahasa bos-bos, begitu saudara. Dari bos-bos ini diangkut ke Babilonia, sekarang jadi budak. Saudara, terbalik total. Hanya karena apa, saudara? Karena mereka tidak mencari Tuhan yang adalah sumber memberkati mereka. Bisa paham, saudara? Tuhan itu tidak jahat loh. Tuhan itu baik. Rencana Allah setiap orang percaya pasti baik. Haleluya, saudara. Contoh begini, saudara. Tuhan mau genapi rencana Allah, rencananya buat kita tentang sebuah kebaikan bulan depan. Begitu. Tapi Tuhan bilang, bulan depan saya mau genapi rencanaku kepadamu yang terbaik, yang baik-baik.
sekarang bulan ini kita menjauh. Tapi Tuhan bilang, saya mau genapi. Caranya gimana? Tuhan bilang, saya mesti cambuk kamu dulu supaya kamu balik. Karena penggenapannya di situ. Bisa paham sudah? Sama dengan orang Yehuda dan orang Israel. Tuhan bilang, saya mau menggenapi, terutama menggenapi penggenapan kedatangan Mesias adalah kepada orang Israel. Bagaimana ini mesti digenapi? Ini istilah kalau saya bilang dari tahun 700-an sebelum Masehi, terus di tahun 1 Masehi, itu akan digenapi itu. Tapi kalian punya kehidupan menjauh. Akhirnya Tuhan bilang, demi untuk penggenapan itu, sekarang saya buang dulu kamu, supaya sadar lagi. Sadar lagi. Oke, kita balik. Jadi poin yang pertama ini, Tuhan bilang dalam sebuah pengertian mencari Tuhan, saudara, adalah bertobat. Kita tidak tahu, saudara, kita mungkin konteksnya berbeda dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang Israel dalam konteks bertobat. Tapi minimal bagi kita, di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menerangi kita dalam konteks apa kita harus bertobat, demi untuk penggenapan janji Allah. Kembali kita dan Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Kita dan Tuhan. Dan saya yakin Roh Kudus pasti bicara sama kita. Haleluya, saudara. Roh Kudus akan bicara. Kamu harus bertobat dalam bidang ini. Karena rencana Allah baik buat kamu. Kita coba lihat dulu, saudara. Coba kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Ya, saya lanjut lagi ya. Nah, kita kembali melihat ya, saudara. Kita melihat, saya mulai masukkan kepada aplikasi kehidupan kita, saudara. Tetapi tetap dalam konteks berpatokan dalam kitab Amos, kondisi tentang kejadian apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi mereka itu sudah berdosa, sehingga Tuhan suruh bertobat. Itu intinya. Sehingga kita juga tentu melalui firman Allah akan menyadari dan akan menuntun kita juga, sebetulnya posisi kita juga tetap, firman Allah berkata juga tetap semua orang itu berdosa. Ya, hanya firman Allah yang akan menuntun kita untuk juga sama seperti orang Israel, berbalik, bertobat dari dosa, karena penggenapan janji Allah akan digenapi buat kita. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa, saudara? Berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saya balik dulu dari kitab Amos. Orang Israel ini dia tahu sebetulnya, dia tahu dia harus berbuat baik kepada sesama orang Israel pada waktu itu. Tetapi mereka tidak melakukan. Jadi ini dosa bukan karena melakukan, tapi karena tidak melakukan. Jadi dosa itu kan ada dua. Dosa karena kamu melakukan sesuatu melanggar firman, atau dosa sesuatu yang kamu tidak lakukan atas karena perintah firman, begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, dosa tidak melakukan, berdosa karena tidak melakukan. Nah, begitu. Nah, sehingga saudara Islam Tuhan bahwa melalui ayat ini menuntun kita melihat kepada orang Israel, di mana ternyata orang Israel juga ini adalah mereka ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Amos karena mereka berdosa tidak melakukan apa yang diajarkan firman Allah. Sehingga Tuhan suruh bagi mereka, carilah Tuhan. Maksudnya kamu harus bertobat dari dosa kamu. Dosa apa? Dosa tidak melakukan. Jadi saudara ingat ya, jadi dosa itu ada dua ya, terjadinya dosa. Dosa karena melakukan, dan dosa karena tidak melakukan. Saya minta ayat lagi di 1 Yohanes 5 ayat 17. Ya, kita baca ya. Begini. Kita lantai atas ini baca dalam hati, tapi di lantai bawah kita harus, suara saudara harus kencang. Jadi kami di lantai atas baca dalam hati, saudara di lantai bawah baca, keluarkan suara sampai kami di lantai atas dengar ya. Oke ya. Oke, 1,
Yang lantai bawah yang keluar suara ya. 1, 2, 3. Ya, amin. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Mari lantai atas juga kita baca biar ke lantai bawah dengar. 1, 2, 3. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Saya tidak akan bahas dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Intinya bahwa kita ini orang percaya nih. Sedikit saja. Kenapa ini dosa yang tidak mendatangkan maut bagi kita? Karena kita orang sudah tebus. Sudah ditebus. Jadi orang percaya berbuat dosa jadi diingatkan lagi. Kamu tidak masuk neraka tetapi diingatkan lagi supaya bertobat. Nah begitu. Nah saya balik lagi. Jadi semua kejahatan adalah dosa katanya. Jadi termasuk sesuatu yang harusnya kita lakukan tapi tidak lakukan karena itu perintah firman, itu kejahatan. Kata firman Allah, itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Sehingga firman Allah menyatakan bahwa semua kejahatan itu dosa. Nah, kita bahas tadi dosa itu bagi orang Israel adalah karena sesuatu yang harus mereka lakukan tidak dilakukan. Sehingga dalam ayat ini, saudara selalu Tuhan bagi kita, tentu ketika kita saudara merefleksikan ke dalam hidup kita, saudara sebetulnya kita banyak juga hal yang sama seperti orang Israel kan? Banyak hal yang sama terjadi pada kita. Sehingga menjadi satu refleksi kehidupan bagi kita, oh iya ya, itu bukan cuma orang Israel. Sebetulnya itu juga kepada saya. Ada banyak kali hal-hal yang dimana saya tahu ini harus saya lakukan, tapi saya tidak lakukan. Itu juga menjadi sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Contoh lagi begini, saudara. Tuhan menyuruh kadang-kadang kita begini. Kamu tuh harus mengampuni orang. Ya kan begitu ya. Berarti kan seharusnya kita lakukan bukan saudara? Harus lakukan. Tapi ketika kita tidak melakukannya, itu sebuah kejahatan. Sebuah kejahatan. Dan itu dosa kata firman Allah. Memang bagi kita mungkin tidak mendatangkan maut bagi kita karena kita orang yang sudah selamat. Tapi itu kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, carilah Tuhan. Maksudnya kamu bertobat dari itu. Karena sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Kalaupun memang orang bersalah kamu harus ampuni, kamu harus ampuni. Karena kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak mau ampuni, ya firman Allah berkata itu kejahatan. Haleluya. Kalau di sini kan semua orang, wah, apa ada istilah orang bilang orang ini ringan tangan. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini ringan mengampuni. Karena mudah mengampuni. Saya lanjut lagi, saudara, satu ayat lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kita baca ayat ini 1 Yohanes 3 ayat 4. Baca 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, sebagai orang yang sudah sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, maksudnya konteks Israel ya. Israel ini kan dari sekian suku-suku di muka bumi ini. Di zaman dulu hanya orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan, memang untuk dibawa ke tanah Kanaan dan untuk dibentuk oleh Tuhan dan menjadi model pada generasi sampai kita sekarang. Makanya kalau saudara akan dengar khotbah, siapapun khotbah, kalau kami ini kan kalau jadi pendeta wajib mempelajari kitab itu bicara di mana, tahun berapa, konteksnya apa, semua mesti dipelajari. Sehingga muncul terus pasti saudara dengar Israel begini, Israel begini, karena ini memang jadi modelnya yang Tuhan siapkan. Ya, saya balik ya saudara. Saya balik dari ayat ini sudah dikatakan sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Orang Israel ketika menjadi pilihan Tuhan, menjadi modelnya Tuhan, memang ada hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan di sana. Ada kita kenal tentang 10 hukum
ada kita kenal dengan orang Israel mempunyai 513 hukum, baru hukum yang lain lagi. Itu menjadi sebuah aturan hidup bagi mereka. Nah, kita juga saudara mau tidak mau ketika menjadi orang percaya, kita sudah ada hukum yang mengatur kita. Hukum firman Allah yang harus kita ikuti memang. Satu sisi kita disebut orang merdeka dari dosa. Tidak ada tuntutan dosa yang membuat menggagalkan keselamatan kita. Karena apa? Karena ada darah Yesus. Sekalipun kadangkala kita melanggar firman, tapi tidak membuat kita langsung masuk neraka. Kita disucikan lagi oleh darah Yesus. Kan begitu, saudara. Sehingga ada hukum-hukum yang Tuhan taruh dalam hati kita. Makanya kita, kalau kita bedanya dengan orang Israel begini, mereka hukum tertulis katanya begitu ya, termasuk 513 ya hukum itu. Tetapi saudara, kalau kita, Alkitab berkata hukum itu Tuhan sudah taruh di hati kita. Kalau orang percaya sekarang, hukumnya itu di hati katanya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kadang-kala kita hukum apa ya? Tapi orang percaya itu ketika dia berdosa, dia punya hati nurani, langsung Roh Kudus tegur. Iya kan saudara? Coba saudara, seperti saya bilang tadi, saudara, ada bersalah sama orang lain, marah sama orang lain. Kadang-kala terjadi spontan. Apalagi kadang-kala kalau di jalan gitu, mobil tuh kita bisa marah. Tapi coba saudara, nggak ada 5 menit, saudara tinggalkan situ, hati nurani saudara langsung rasa berdosa. Sekalipun kadang-kala kesal-kesal, nah dia yang salah sih begini. Tapi di hati nurani tetap bertolak belakang. Kita mau cari pembenaran pun tetap Roh Kudus akan tuntut kita. Di hati nurani kita, nah, kamu harus ampun. Sekalipun kamu benar, tapi Roh Kudus akan bilang kamu harus mengampuni. Amin, saudara. Itu kita. Nah, dari situ saudara kita dituntut, diajar oleh Tuhan supaya memang saudara memang kembali lagi, carilah Tuhan. Dalam konteks ini adalah bertobat. Bertobat. Kenapa? Karena posisi, kalau tadi orang Israel memang mereka adalah pilihan Tuhan, sehingga Tuhan menuntut mereka, kamu bertobat karena kamu itu anakku, kamu itu pilihanku. Demikian kita juga orang percaya. Kenapa Tuhan sudah datang dengan firman di sini? Loh, saya ada pergumulan ini loh, Pak Kepala saya sedang bergumul tentang keuangan. Kenapa malah sekarang suruh bertobat? Ya inilah firman Allah, saudara. Kenapa Tuhan suruh kita begitu? Kamu harus bertobat, karena bertobat. Karena kita ini orang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan tetap suruh kita, kamu harus bertobat. Sebelum kita bertobat, Tuhan tetap akan saudara, suarakan itu. Sekalipun pada waktu itu Amos berbicara, orang Israel dengar kan? Tidak dengar juga. Mereka tidak bertobat juga. Nanti Tuhan kirim, saya bilang tadi, Babilonia. Baru nanti sudah di pembuangan. Dari orang kaya mereka jadi budak. Baru mereka bilang, Tuhan, aduh berat Tuhan, ampuni kami. Baru Tuhan suruh Yeremia. Sudah Yeremia bilang sama mereka, genap 70 tahun. 70 tahun sudah diperbudak, saya akan keluarkan mereka. Sekarang mereka sudah sadar. Lama sudah orang Israel baru sadar. 70 tahun sudah bisa bayangkan sudah. Tapi kita sekarang karena ada Roh Kudus di hati kita. Makanya saya bilang tadi, saya yakin kalau orang itu betul-betul dia orang selamat, untuk bertobat dia nggak lama dia. Karena apa? Roh Kudus akan bicara terus. Haleluya, saudara. Semakin kita mengalah karena ada Roh Kudus, kita semakin tertuduh. Sekalipun kadang-kala cambuk-cambuk datang dari Tuhan dengan tujuan supaya kamu bertobat, karena kamu anakku, karena kamu harus aku genapi janji-janjiku. Itu Tuhan. Haleluya, saudara. Oke, jadi poin yang pertama ini, saudara, kita membahas tentang cari Tuhan. Dalam pengertian orang Israel itu disuruh bertobat. Kalau saya lihat begini, saudara, coba saya minta dulu ulangan, saudara, ulangan 30 ayat 9 dan 10 saja. Mari kita baca bersama-sama ya.
di lantai bawah juga. Yang mengikuti ibadah online juga ikut membacanya ya. Membaca tapi suaranya sudah keluar. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Sebentar ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu senang sebetulnya kalau umatnya memang dia berkati. Amin. Tuhan tuh sebenarnya senang orang Israel itu menikmati janji Tuhan. Tuhan tuh senang. Tapi ingat ya, Roh Kudus itu karena dia satu pribadi, dia bisa bersukacita, dia bisa juga apa saudara? Sedih, kan begitu saudara. Itu pribadi Roh Kudus. Nah, ayat 10 baca bersama-sama. Tadi ayat berapa? Sekarang 10. 1, 2, 3. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Tuhan senang kalau orang itu berbalik. Haleluya saudara. Kalau dari berbalik tadi kan kita bahas dia berbalik, dia bertobat. Tuhan tuh senang. Jadi mungkin saudara menjadi satu refleksi hidup kita. Kadang-kala kita merenung hidup kita. Iya ya, saya sudah salah. Dari perintah firman yang selaku saya tidak lakukan. Dari firman yang tidak boleh lakukan, saya lakukan. Sehingga sekarang saya merefleksikan hidup saya, ini saya sudah salah. Saya mau berbalik kepada Tuhan. Saudara, dari hati saja saudara, bukan saja saudara ngomong ke orang lain, saya mau balik kepada Tuhan, mau balik di jalan yang benar. Itu Tuhan bilang, Tuhan senang. Haleluya saudara. Tuhan senang. Makanya orang Israel ketika dia ada di pembuangan di Babilonia, ketika Tuhan suruh Yeremia menyampaikan firman Allah itu, supaya mereka mengetahui rancangan Allah kepada orang Israel adalah rancangan masa depan yang penuh harapan, rancangan penuh damai sejahtera. Tuhan bilang, aku tidak merancangkan kecelakaan. Sekalipun orang Israel berkata begini, lah buktinya kami dalam pembuangan, kami di sini budak. Tapi Tuhan bilang, itu bukan kecelakaan buat kamu, itu demi kebaikan kamu, Tuhan bilang. Dan mereka menerima firman itu, dan mereka dikeluarkan di Babilonia. Kalau kita juga melihat seperti dalam kehidupan kita, saudara, firman Allah ini menyuruh kita berbalik, saudara. Berbalik dari sesuatu yang dosa yang karena disuruh lakukan tapi kita tidak melakukan, hanya berdosa, atau disuruh jangan lakukan tapi kita lakukan dan itu jadi berdosa. Dan sekarang kita sadar, oh ya Tuhan, saya sekarang kok seperti ini, saya mau balik ya Tuhan. Tuhan berkata, aku senang mendengar. Seperti orang Israel ketika mereka berkata, Tuhan aku mau balik melakukan firman-Mu, Tuhan senang. Jadi sekali lagi kita balik pada poin yang pertama adalah bagaimana dalam sebuah pengertian carilah Tuhan adalah mengenai berbalik dari pertobatan itu. Satu ayat saya mau kasih lihat saudara untuk apa saudara? Saudara mengerti lagi, saudara, ada di dalam Lukas, saudara. Coba kita lihat Lukas 15 ayat 11. Ini akan memudahkan saudara memahami maksud dari Tuhan dalam konteks juga memang Israel tadi, dan dalam sebuah perumpamaan yang Tuhan lakukan dan kepada kehidupan kita direfleksikan pada kehidupan kita saat ini. Coba kita lihat ya. Ini pergantian ya saudara, kita baca ayat 11 saya, ayat 12 saudara. Nanti saya akan stop di tengah, tapi saya minta saudara bangkit berdiri untuk membaca ayat ini ya. Lantai bawah juga bangkit berdiri. Ayat 11 saya baca dulu ya, dan surah ayat 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu
lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Amin. Sampai di sini saja. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, kisah ini sangat saudara, dalam teksnya itu cepat sekali saudara harusnya mengerti dalam hal ini. Tapi sedikit saya menjelaskan, kan begini. Ini kan mengumpamakan selama dia sebetulnya tinggal dengan Bapa, dia memiliki harta apa yang Bapa punya, kan begitu. Tapi satu waktu dia meminta bagiannya dan dia pergi, katanya, meninggalkan bapaknya. Ingat, jadi dia coba pergi tinggalkan bapaknya, dan sampai di sana sudah dia memboroskan harta. Dikatakan tadi, dia memboroskan harta yang dia punya itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Akibat dari dia meninggalkan itu, saudara, meninggalkan Bapa itu, meninggalkan Tuhan yang adalah sumber yang memberikan dia berkat. Saudara, ternyata ketika dia menjauh, justru apa yang dia alami? Dia mulai lama-kelamaan, dia mulai habis, dia punya uang, habis, sampai dia bilang, oh, saya mesti menjalankan hidup ini. Gimana caranya saya harus dapat makan? Saudara, ini orang Israel kan sebetulnya babi itu haram. Babi itu haram. Tapi apa boleh buat dia? Saya sudah tidak ada makanan. Haram pun saya harus lakukan. Itu karena akibat tadi, saudara. Tidak lagi mencari Tuhan. Memang tidak salah anak sulung, anak bungsu itu mendapatkan berkat. Tidak salah, berkatnya tidak salah. Tapi salahnya anak bungsu ini adalah meninggalkan Tuhan. Itu salahnya. Sehingga sampai-sampai dia berkata, pokoknya bekerja untuk kasih makan babi saya mau. Bukan cuma itu, ternyata bukan dia pikir itu menyambung hidup dia. Oh, saya kerja ini saya dapat gaji. Lebih sudah kerjanya dia kerja bagi mereka itu haram, ternyata dapat tuannya juga cuma kasih makan mungkin sehari sekali. Memang kalau zaman dulu, saudara, kalau orang sudah jadi budak itu, tuannya terserah dia. Pokoknya kamu kerja. Mau dia kasih makan satu hari ya urusan dia. Sampai-sampai kita lihat dia mungkin, aduh cuma sehari sekali makan. Saya lapar. Makanan babi pun dia makan. Tapi ayat coba saya minta tadi ayat 17 ya, 17-18 ya. Mana ayat tadi? Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu dia meminta sama yang lain, Pak, jadi bagi dong makanan babi dengan dia. Tapi mereka bilang, jangan. Begitu. Lalu ia menyadari. Nah, di sini biasanya kita kadang-kadang menjadi refleksi hidup kita dalam melalui ayat ini. Memang kadang-kadang seperti itu. Ketika sudah terpuruk, baru akhirnya mulai menyadari. Iya ya. Aduh, coba dulu saya sudah lakukan saja ya, sampai enggak saya jadi begini. Tapi biasanya kalau belum terjadi, memang kadang-kadang belum. Sekalipun itu salah ya, belum ada sebuah teguran, dia merasa masih aman-aman. Ya, tapi melalui pelajaran firman Allah kita lihat sudah. Setelah dia sudah terpuruk, baru dia berkata apa, saudara? Lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar keadaannya. Dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Saya mau ngapain sekarang? Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada siapa, saudara? Bapakku, dan berkata kepadanya, apa, saudara?
Bapa, aku telah berdosa. Kunci pertama, saudara, dalam hidup kita ini, kita belajar dari konteks seperti tadi bangsa Israel. Bangsa Israel memang baru menyadari setelah terpuruk. Anak yang bungsu ini baru menyadari setelah terpuruk. Tapi dua-dua ini mereka tetap balik datang pada Tuhan. Mungkin kita tidak boleh seperti itu. Jangan nanti sudah terpuruk baru kita datang pada Tuhan. Jangan. Haleluya, saudara. Jangan. Saling mengingatkan. Kita suami, istri, anak, orang tua saling sharing. Kita jangan seperti orang Israel. Nanti sudah terpuruk baru balik pada Tuhan. Kita kalau masih diingatkan Tuhan, kita sekaranglah kita harus balik. Sekaranglah kita harus cari Tuhan. Sekaranglah kita harus bertobat. Haleluya, saudara. Kenapa? Karena rancangan Allah kepada orang percaya harus digenapi seperti kepada orang Israel. Dan Allah berkata rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Ingat, setiap orang percaya Allah sendiri bertanggung jawab. Perjalanan kita sekarang harus masuk surga. Haleluya, saudara. Harus masuk surga. Karena kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi rancangan Allah, rencana Allah dalam hidup kita. Kalau ada orang yang mulai jauh, tetap Tuhan akan kejar. Kalaupun dia semakin menjauh, mungkin akan mengalami seperti orang Israel dan anak yang bungsu. Demi untuk penggenapan rencana Allah. Dan pada akhirnya dia tetap kembali untuk menggenapi rencana Allah. Karena rencana Allah, rancangan Allah buat kita adalah rancangan yang damai sejahtera. Rancangan Allah buat kita harus masuk surga. Amin, saudara. Sebab itu kita semua dikatakan, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Hidup di mana? Hidup di surga. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Poin yang pertama kita baru bahas, saudara, mencari Tuhan dalam pengertian untuk bertobat. Mari bangkit berdiri. Petugas boleh maju ke depan, termasuk petugas perjamuan juga maju ke depan, pemain musik maju ke depan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Allah telah menerangi hati kita supaya kita bertobat atau cari Tuhan. Kita cari Tuhan dan terus kita cari Tuhan sampai kita masuk surga yang kekal. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, telah mengajarkan kami untuk cari Tuhan dalam pengertian bertobat. Kami mengakui ya Tuhan, di dalam kesempatan ini kami mengakui bahwa kami telah berdosa. Karena ada banyak hal firman menyuruh kami untuk lakukan, kami tidak lakukan. Ada banyak kali firman menyuruh kami untuk jangan lakukan, tapi kami melakukan hal yang dosa. Ampuni kami ya Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan, supaya kami mengalami penggenapan rencana Allah yang mulia bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat bahwa kami ini adalah orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Kami ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sehingga melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami juga bahwa kuasa penebusan tubuh dan darah Yesus terus menyucikan kami dari dosa-dosa pelanggaran kami akan firman Tuhan. Setiap kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kalaupun ada yang sakit, hamba mohon anugerah kesembuhan Tuhan anugerahkan. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, kutuk dosa apapun dihancurkan, kekuatan iblis dihancurkan, sehingga kami terus menikmati kemerdekaan melalui tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, bukan dengan barang pantai.
Sebelum kita makan, tujuan utama kita dalam perjamuan kudus, firman Allah berkata untuk menuntun kita mengingat akan penebusan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi dalam hal ini untuk mengingatkan status kita ini, bahwa orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan saudara dengan tangan kanan saudara, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Darahnya amat kuasa, suci. Angkat tangan kanan kita dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebusan. Sekali lagi, darahnya amat kuasa. Darahnya Amin. amat kuasa, sucikan dari dosa, Hancurkan kuasa iblis. hancurkan kuasa iblis. Darahnya tebus saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyucikan kami dari dosa. Dan kami bersyukur ya Tuhan, jaminan penebusan darah-Mu Tuhan. Kami menyadari kami masih banyak kali melanggar firman Allah, kami masih banyak kali berdosa. Tetapi darah Yesus, darah penebusan-Mu Tuhan, tetap membuat kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetap Engkau menggenapi rencana-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih setiap kami yang datang pada saat ini. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berkata, ampuni setiap salah dan dosa kami. Basuh terus kami dengan darah-Mu. Karena melalui tubuh dan darah Yesus, segala pintu-pintu berkat terbuka bagi kami. Segala penghalang-penghalang berkat dihancurkan oleh tubuh dan darah Yesus. Sehingga melalui tubuh dan darah Yesus, percayalah kami, rencana Allah yang indah tergenapi dalam hidup kami, tergenapi dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan Bapa dengan tubuh dan darah Yesus. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa biar Bapak Gembala terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan. Terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik WL Singers, pemusik multimedia, asyir persembahan, bahkan
petugas perjamuan kudus. Terima kasih buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat setiap kehadiran kita jemaat Tuhan, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman saudara, untuk persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan untuk pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 0009372616639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Somirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-0516574 atas nama Bapak Yan Cemanurek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan saudaraku, pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok, karena ini minggu pertama ya, jadi ada doa puasa 3 hari, mulai hari Senin sampai hari Rabu. Tinggal dipilih mau puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Dan hari Rabu ibadah komsel melalui online, melalui Zoom setiap hari Rabu jam 19.30. Dan hari Jumat ibadah WSP ya, bertempat di gereja ya. Masih mana? Hari Jumat ya, hari Jumat WSP nanti disampaikan melalui WA yang ada ya. Dan besoknya pagi, doa pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah pemuda dan remaja di gereja jam 18.15. Dan kembali minggu depan ibadah raya seperti biasa ya. Ibadah raya yang pertama jam 7, ibadah raya yang kedua jam 9, dan jam 11 siang ibadah anak-anak, dan ibadah raya yang ketiga jam 5 sore. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Sebagai tambahan begini, jemaat Tuhan, dikarenakan kita inti dari gereja itu eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul atau kumpulan orang percaya, intinya begitu. Sehingga saudara, saya sebagai gembala memang harus bertanggung jawab bagi saudara mengenai gereja. Jadi memang karena pandemi lalu, mau tidak mau dengan tuntutan keadaan, kondisi, dan hukum negara, membuat kita ibadah online. Namun sekarang sudah mulai kembali kan saudara, sehingga mau tidak mau gereja ini harus kembali pada posisi gereja yang sebenarnya. Gereja sebenarnya kan adalah perkumpulan orang percaya. Jadi mohon juga yang wadah-wadah mungkin mulai minggu depan, mulai balikan lagi, kembalikan gereja pada posisinya, kumpulan orang percaya, begitu ya. Nah, baik wadah-wadah sekolah minggu sudah mulai onsite, WSP juga coba ini ya dibicarakan lagi. Intinya kita mau kembalikan, ini gereja Tuhan punya. Gereja Tuhan punya, bukan bangunannya. Gereja ini kan adalah yang dimaksud kumpulan orang percaya. Nah, tugas kita, tentu saya pertama sebagai gembala sidang dan para pengurus, mari ikut terlibat, kembalikan posisi gereja yang dimaksud oleh Tuhan, ya, untuk berkumpul bersama, ya. Nah, begitu juga doa. Tadi koordinator doa sudah bilang doa setiap Sabtu itu dikembalikan lagi. Kalau dulu kita dulu jam 6, doa pagi di gereja 1 jam, sekarang dibikin jam 7. Jadi setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 doa bersama di gereja. Oke ya, jadi sekali lagi yang online sudah kita harus bertanggung jawab dengan gereja yang firman Allah maksud untuk kita kembalikan kepada perkumpulan orang percaya. Oke, itu saja sebagai tambahan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini dan akan dipersiapkan lagi tempat ini untuk ibadah sekolah minggu ya. Mari bangkit berdiri.
Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Setiap kami yang telah datang ya Tuhan kepadamu, ada pergumulan-pergumulan khusus. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, Hamba perhadapkan kepadamu jemaat-jemaatmu ini, baik di lantai atas, lantai bawah, dan yang ada di rumah mengikuti ibadah online. Ada pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, kepada jemaat Tuhan yang mungkin saudara ada pergumulan khusus, sangat khusus. Saudara boleh angkat kedua belah tangan saudara kepada Tuhan. Saya tidak datang untuk menumpangkan tangan bagi saudara, tapi dari tempat ini mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Roh Kudus, kau lihat ada tangan-tangan, ada pergumulan dari mereka saat ini, dan mereka mengangkat tangan datang kepadamu, karena hanya Engkau sumber pertolongan, hanya Engkau sumber kesembuhan, hanya Engkau sumber jalan keluar, hanya Engkau sumber kehidupan. Kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu menolong setiap pergumulan yang berbeda-beda ini ya Tuhan. Kami meminta di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mengangkat tangan kepadamu, kami percaya dengan iman kami, Tuhan menolong kami. Amen. Tuhan menjawab doa kami. Amen. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami berdoa lagi ya Tuhan, Engkau telah menaruh kami di negara Indonesia ini. Berkatilah pemerintah ini ya Tuhan. Berkati negara Indonesia ini ya Tuhan. Berkati rakyat Indonesia ini. Terlebih berkati dengan berkat keselamatan daripada-Mu. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu sepanjang minggu ini akan melakukan aktivitas Tuhan. Mendahului semuanya ya Tuhan. Urapi semua jemaat-Mu, melakukan tugas pekerjaan pendidikan demi pendidikan, semua dalam tangan Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berkati setiap aktivitas pelayanan di tempat ini. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Kami mohon berkatilah kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memberkati kita semua, pekerjaan kita, rumah tangga kita, masa depan kita diberkati Tuhan saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.